Selamat datang di kanal Geografi Y, bersama saya Ramlan Adiwijaya. Kalian pernah nggak sih perhatiin berita akhir-akhir ini? Rasanya kok gempa besar di mana-mana ya? Muncul terus-terusan, bikin kita jadi bertanya-tanya. Ini planet kita kenapa? Apa jangan-jangan bumi sedang retak? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas fenomena ini dari kacamata geologi. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang mungkin bikin sebagian dari kita jadi cemas dan kepikiran. Apakah bumi sedang retak? Jawabannya secara singkat dan melegakan adalah tidak. Bumi kita baik-baik saja, nggak sedang retak seperti piring keramik yang jatuh. Tapi kalau gitu, apa dong yang sebenarnya terjadi? Nah, ini dia yang akan kita selami lebih dalam. Untuk ngerti kenapa gempa bisa terjadi, kita harus kenalan dulu sama mesin raksasa yang ada di bawah kaki kita, yaitu kerak planet kita yang ternyata terus bergerak. Ini adalah kunci dari semuanya. Oke, kenalan yuk sama para pemeran utamanya. Lempeng tektonik. Coba deh bayangin kerak bumi itu kayak cangkang telur rebus yang retak-retak, jadi beberapa potongan besar. Nah, potongan-potongan raksasa inilah yang namanya lempeng tektonik. Dan mereka ini nggak diem loh, mereka terus bergerak pelan banget, seolah-olah mengambang di atas lapisan mantel bumi yang lebih cair di bawahnya. Nah, karena terus bergerak, lempeng-lempeng ini jadi saling berinteraksi. Ada 3 cara utama interaksinya. Ada yang saling tabrakan, ada yang saling menjauh, dan ada juga yang cuma saling gesek atau senggolan gitu. Semua interaksi ini, tanpa kecuali, membangun sebuah tegangan geologis yang luar biasa besar. Nah, dari 3 jenis interaksi tadi, yang paling brutal itu yang tabrakan, atau yang disebut batas konvergen. Ini terjadi pas 2 lempeng saling dorong. Seringnya, salah satu lempeng bakal nyelip ke bawah lempeng yang lain. Proses ini namanya subduksi. Dan di zona inilah energi terbesar dilepaskan. Disinilah lahirnya gempa-gempa monster, yang oleh para ahli disebut gempa megatrust. Ini jenis gempa paling kuat yang bisa terjadi di planet kita. Oke, sekarang kita tahu kalau gempa itu proses yang normal. Tapi pertanyaannya tetap sama. Kenapa rasanya kok terjadi beruntung banget akhir-akhir ini? Nah, di bagian ini kita akan coba bongkar mitos-mitos kiamat dan lihat apa kata sains sebenarnya. Jadi, kalau ini emang siklus alami planet kita, kenapa sih perasaan kita bilang seolah-olah semuanya terjadi serempak? Perasaan ini wajar banget kok. Dan tenang aja, sains punya jawabannya. Ternyata ada 3 alasan utama kenapa gempa bisa terasa seperti berkelompok. Pertama, setiap gempa besar itu pasti punya rombongannya sendiri, yaitu gempa susulan atau aftershocks yang terjadi saat patahan butuh waktu untuk stabil lagi. Kedua, ada yang namanya pemicuan jarak jauh. Jadi, guncangan dari satu gempa raksasa bisa menjalar dan nambahin tekanan ke patahan lain yang letaknya jauh. Ketiga, beberapa wilayah di dunia, contohnya cincin api Pasifik, emang secara alami lagi ada di siklus pelepasan energi yang tinggi. Cuma teori aja nggak cukup kan? Yuk kita lihat buktinya di dunia nyata. Contoh-contoh gempa besar yang baru-baru ini terjadi bakal bikin semua penjelasan tadi jadi lebih masuk akal. 8,8. Ini bukan sekedar angka di layar. Ini adalah kekuatan yang luar biasa dahsyat dari salah satu gempa terbesar yang tercatat baru-baru ini di Kamchatka, Rusia. Gempa Kamchatka ini bisa dibilang contoh dari buku teks banget. Ini gempa megatrust yang disebabkan oleh proses subduksi di mana lempeng Pasifik menukik tajam ke bawah lempeng Eurasia. Ini adalah pelepasan energi masif yang sangat-sangat khas terjadi di wilayah cincin api. Sekarang kita geser sedikit ke Filipina. Coba perhatikan urutan angkanya. Ada gempa utama berkekuatan 7,4, lalu nggak lama kemudian disusul gempa susulan yang juga kuat 6,9. Nah, rangkaian gempa di Filipina ini nunjukin dengan jelas banget konsep gempa susulan. Jadi, gempa utamanya itu kayak mengguncang seluruh sistem patahan, terus butuh waktu buat tenang lagi. Proses penyesuaian inilah yang memicu gempa-gempa lain yang ukurannya lebih kecil tapi tetap signifikan. Ini adalah contoh sempurna dari sebuah urutan gempa. Yuk, kita lihat yang lebih dekat Indonesia. Data dari BMKG ini nunjukin sesuatu yang mencengangkan. Wilayah Aceh saja dalam setahun mengalami lebih dari 1.500 kali gempa. 1.500 kali. Ini bukan tanda kiamat, tapi ini bukti nyata kalau kita tinggal di zona tektonik yang super aktif, di mana aktivitas seismik itu ya hal yang normal dan terjadi terus-menerus. Contoh lainnya dari patahan San Andreas di California. Di sepanjang patahan yang tipenya geser ini, sering banget terjadi gerombolan gempa-gempa kecil.
Ini bukan pertanda kalau gempa the big one akan terjadi besok, tapi ini adalah cara patahan tersebut mengatur napasnya, melepas tekanan yang menumpuk sedikit demi sedikit. Oke, setelah kita ngerti semua sains di baliknya, terus apa artinya ini semua buat kita? Nah, ini bagian yang paling penting. Mari kita ubah cara pandang kita. Dari yang tadinya panik, jadi siaga. Jadi, kesimpulannya jelas ya. Gempa beruntun itu bukan pertanda kiamat. Sama sekali bukan. Itu adalah proses geologi yang 100% alami dan bisa dijelaskan oleh sains. Kita harus buang jauh-jauh pikiran yang pertama dan fokus memahami yang kedua. Jadi, apa inti dari obrolan kita? Sederhana saja. 1. Bumi kita nggak sedang retak. 2. Gempa besar itu kejadian lokal yang fokus di batas-batas lempeng aktif. 3. Kalaupun terasa beruntun, itu ada penjelasan ilmiahnya. Dan yang paling-paling penting, risiko sebenarnya tuh bukan kiamat global, tapi ketidaksiapan kita sendiri di zona-zona berisiko tinggi. Para ilmuwan juga menekankan hal yang sama. Fokus mereka bukan pada meramal kapan persisnya gempa akan terjadi, karena itu hampir mustahil. Fokusnya adalah pada mitigasi. Gimana caranya supaya kalaupun gempa terjadi, dampaknya nggak parah? Caranya? Lewat bangunan tahan gempa, rencana evakuasi yang jelas, dan edukasi publik. Gempa bumi adalah kekuatan alam yang nggak bisa kita hentikan. Itu adalah bagian dari dinamika planet tempat kita tinggal. Jadi, pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan sama-sama bukanlah kapan ya gempa berikutnya datang, tapi seberapa siapkah kita saat hal itu terjadi?